Rumah monokromatik selalu lekat dengan kesan dingin, tapi buat aku justru menambah pesonanya yang magical. Apalagi dengan lighting yang pas ketika malam. Hai, aku Vega. Aku tinggal di rumah ini sejak 2018 bareng Elio kucingku. Aku sehari-hari berkutat dengan visual, interior, fotografi, branding, dan creative direction. Sehari-hari juga aku ketemu banyak orang, jadi pulang tuh hal yang aku nantikan banget sih. Jadi sebelumnya aku tinggal di Jakarta, lalu pindah dan hidup di Bandung sejak 2016. Setelah ngeliat banyak fotografi, aku akhirnya ketemu sama Om Dendi dari Dendi dan Darman Studio sebagai arsitek di rumah ini. Pokoknya rumah ini dream come true banget deh. Mulai dari lokasinya yang di dataran tinggi, konsepnya yang clean, banyak natural lighting, dan ambience yang zen banget. Jadi sebenarnya inspirasinya tuh waktu aku jalan-jalan ke Kyoto, banyak rumah-rumah kecil gitu, kayak rumah-rumah Nobita. Jadi aku pengen punya rumah kayak gitu, nggak tahu kenapa lucu. Konsep yang aku inginkan dari rumah ini adalah yang memenuhi kebutuhan aku sebenarnya. Jadi aku minta dua. Yang paling penting, satu adalah banyak natural lighting, dan satu lagi adalah banyak negative space. Karena menurutku dengan banyak negative space, kesan zennya lebih muncul gitu. Jadi di rumah ini tuh ada 3 lantai. Lantai 1 untuk ruang tamu dan ruang kerja. Aku sering baca buku juga sih sebenarnya di lantai 1 tuh. Di lantai 1 ini, Elio paling sering ngabisin waktunya. Dia makan, dia tidur, dia main, dan paling sering dia nungguin aku pulang kerja biasanya di sini. Di lantai 2 ini ada dapur, ada ruang makan, ada kamar mandi juga. Lalu di bagian depan ada cabin. Aku butuh rumah yang bisa ngasih efek tenang sama aku. Dan aku bisa dapetnya dari pemilihan warna. Hitam, abu, putih, aku pakai di semua lantai. Supaya nyambung sama furniture utamanya sih. Aku ngisi rumah ini pelan-pelan banget sebenarnya. Sampai hari ini aku masih explore. Aku kalau nyari kebetulan di Tokopedia. Karena sesuai sama kebutuhanku dan pilihannya beragam banget. Dan menurut aku bisa cocok sama semua jenis rumah ya. Jadi di ruang dapur ini, aku paling sering ngabisin waktu sama Elio untuk masak-masak. Simple sih sebenarnya masak-masaknya, tapi aku tahu peralatannya harus lengkap kan. Aku nemu nih beberapa official store di Tokopedia yang nyediain peralatan masak yang sesuai sama kebutuhan aku. Tapi looknya juga tetap cocok sama warna dapur aku. Untuk penyimpanan, aku pastikan harus punya storage system. Karena biar rapi dan enak dilihat. Terus yang paling penting adalah gampang diambil dan disimpan kembali. Kadang aku undang teman-temanku datang. Nah, di sini ruangannya yang pas buat ngumpul. Terus ngobrol, ngeteh, dan paling keren tuh kalau malam karena lihat pemandangan kota Bandung bagus banget dari sini. Jadi karena pekerjaanku, aku tiap hari berhubungan visual, dan itu akan banyak warna tuh di mataku. Nah, makanya aku ingin pulang, suasana zen, tenang, damai. Makanya warna-warna yang aku pilih itu lebih tone down dan juga netral untuk semua ruangan. Bahkan sampai kamar mandiku pun seperti itu. Cabin itu adalah area yang paling aku BM, harus ada waktu aku mau bikin rumah ini. Nah, di situ tuh bangunannya dibuat terpisah. Biasanya aku sama Elio sering di situ, leyeh-leyeh, ngobrol. Dan sebenarnya itu untuk ruang tamu sih, tapi akhirnya aku jadi lebih sering sama Elio untuk quality time di situ. Kalau di lantai 3 cuma ada satu ruangan, itu ruangan paling private, ruangan kamar tidur utama. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku butuh banget tempat untuk menenangkan diri. Sebagai ruangan satu-satunya di lantai 3, kamar ini memang didesain senyaman mungkin untuk jadi tempatku istirahat.
Aku banyak menghabiskan waktu di ruangan ini, hanya dengan bersantai di kasur, baca buku, dengerin musik. Dan biasanya aku browsing Tokopedia, cari-cari barang, sampai ketiduran biasanya. Kamar mandi utama ini menurutku ruangannya paling unik, karena waktu proses desain aku minta ada bathtub di kamar mandi utama. Lalu ternyata hasilnya aku surprise sih, kok bisa ya dengan area terbatas ada bathtub dan nyaman gitu. Waktu favorit aku tuh adalah jam 6 pagi, di saat aku terbangun, aku buka jendela, lalu aku coba meditasi. Biasanya kalau kita sadari tuh tiap hari pasti aja ada perbedaannya. Kayak udaranya, suara-suaranya, bahkan kayak suasananya juga berbeda. Mau itu arah angin yang berhembus, permainan cahaya, atau tidur di bawah bintang dan aurora. Aku mau bisa selalu hadir di setiap sudut rumah ini untuk merasakan momen-momen itu. Sesibuk dan secapek apapun, rumah ini selalu hadir dan hangat menyambut aku pulang.